Sosok Irjen Pol Suyudi Arioseto Kapolda Banten disorot bengkokan golok dengan leher. Terungkap sosok Irjen Pol Suyudi Arioseto Kapolda Banten yang disorot membengkokkan golok hanya dengan leher. Aksi Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi dilakukan saat peringatan ke-79 HUT Bayangkara, Selasa, 1 Juli 2025, di alun-alun Kota Serang, Provinsi Banten. Alhasil aksi sang Kapolda Banten langsung menuai sorakan dari para penonton. Sebab hanya menggunakan leher, tiba-tiba saja sebilah golok tajam seketika bengkok. Awal mula Irjen Suyudi Arioseto menunjukkan aski debus tersebut ketika dirinya sedang duduk di kursi kehormatan peringatan ke-79 HUT Bayangkara. Namun tiba-tiba, Kapolda Banten diminta turun untuk memperlihatkan kemampuan kesenian bela diri dari Banten tersebut. Irjen Pol Suyudi Arioseto pun turun bergabung dengan para seniman debus lainnya, lalu diberi sebilah golok. Dengan diiringi musik, Suyudi langsung memainkan golok di tangannya dengan cara diputar-putar. Golok lalu ditaruh di belakang leher atau tengkuknya. Ujung golok dipegang lalu ditekan dengan sekuat tenaganya hingga bengkok. Tepuk tangan masyarakat menggema saat Suyudi memperlihatkan golok yang telah dibengkokkan itu. Sebelumnya, saat memberikan pengarahan, Suyudi menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat menjadi makna kompas moral bagi seluruh insan Bayangkara dalam menjalankan tugas. Keberadaan Polri haruslah senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, hadir untuk memberikan rasa aman dan mampu menjawab harapan masyarakat, ujar Suyudi. Menurut Suyudi, tema tersebut juga menegaskan bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas dan menjamin keadilan. Dan mempercepat pembangunan nasional melalui iklim yang aman dan tertib, ujar dia. Irjen Suyudi pesan anggota Polda Banten belajar bela diri. Irjen Pol Suyudi Arioseto, sang Kapolda Banten mengaku telah belajar kesenian debus sejak menginjakan kaki di tanah para jawara. Kebolehannya bermain debus itu ditunjukkan saat upacara pembinaan tradisi peringatan ke-79 Hari Bayangkara tahun 2025 di alun-alun Kota Serang, Selasa, 1 Juli 2025. Tepuk tangan pun menyambut keberhasilan Suyudi bermain debus yang menjadi kesenian khas Banten. Kami belajar, jadi orang Banten tuh harus bisa bela diri dan Polri terutama sebagai insan Bayangkara, kami harus belajar bela diri, kata Suyudi kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com, Selasa. Irjen Pol Suyudi Arioseto menilai, kesenian khas dari Banten patut dipelajari, karena sebagai salah satu cara mempertahankan diri dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan. Untuk itu, Suyudi juga meminta kepada anggotanya agar mempelajari debus demi menjaga diri sendiri, keluarga, institusi, nusa, dan bangsa. Jadi, saya memotivasi anggota juga agar juga rajin untuk belajar bela diri agar kita bisa menjaga diri kita sendiri, dan juga tentunya untuk marwah kesatuan kita, ujar Suyudi. Sebagai informasi, kesenian debus diperkirakan muncul pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, 15321-570, dan berkembang pesat pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, 1651-1692. Sosok Irjen Pol Suyudi Arioseto. Irjen Suyudi Arioseto merupakan perwira tinggi polisi yang ditugaskan sebagai Kapolda Banten. Penunjukannya sebagai Kapolda Banten berdasarkan surat telegram rahasia nomor ST1236-6-Cap 2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Banten, pria yang berpengalaman di bidang reserse ini sempat menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Waktu itu pangkatnya masih bintang 1 atau Brigadir Jenderal, Brigjen. Setelah ditunjuk sebagai Kapolda Banten, jabatan Suyudi Arioseto menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen. Profil Irjen Suyudi Arioseto. Irjen Suyudi Arioseto merupakan perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian, Akpol, 1994. Irjen Suyudi Arioseto lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Sejak bertugas sebagai polisi, Irjen Suyudi Arioseto berpengalaman di bidang reserse. Adapun jabatan yang pernah diembannya yakni Kanit 2 Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Pasar Minggu, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Karirnya di dunia reserse terus menanjak. Ia tercatat pernah menjadi Kanit Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya ia ditarik ke Bareskrim Polri menjadi Kanit Resmob Bareskrim Polri. Tak berselang lama,
Ia kembali ditugaskan di Polda Metro Jaya menjadi Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya pada 2011. Kemudian, ia ditugaskan menjadi Kakorsis SPN Lido. Pada 2012, Suyudi dipercaya menjadi Kapolsek Tanah Abang dan digeser menjadi Kapolsek Penjaringan. Setelah menjadi Kapolsek di 2 wilayah Polda Metro Jaya, Suyudi ditarik kembali ke Polda Metro Jaya menjadi Kasubdit Paminalbit Propam Polda Metro Jaya pada 2014. Setelah itu, Suyudi pun dipercaya menjadi Kapolres Majalengka pada tahun yang sama. Setelah agak jauh dari Jakarta, ia pun kembali mendekat menjadi Kapolres Bogor pada 2015. Setahun kemudian, ia kembali bertugas di wilayah Polda Metro Jaya menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Barat pada 2016. Pangkatnya di pundaknya pun bertambah menjadi Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol, dan menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota pada tahun yang sama. Karirnya pun kian moncer. Pada 2017 ia kembali bertugas di Jakarta dengan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tak lama ia pun kembali ditugaskan di Bareskrim Polri sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri pada tahun 2017. 2 tahun berselang atau 2019, ia kembali bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Setahun kemudian tepatnya 2020, Suyudi dipercaya menjadi Wadir Tipideksus Bareskrim Polri. Ia pun digeser menjadi Wadir Tipid Siber Bareskrim Polri pada 2020. Kemudian Suyudi kembali digeser menjadi penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri pada 2020. 3 tahun berselang, pangkat di pundaknya pun berubah menjadi Bintang 1 atau Brigjen Pol. Pada 2023, ia pun diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya. Lalu pada Juni 2024, ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten.